memperlihatkan Confessiones Augustinus ini dibuat dalam sebuah lagu yang dibuat oleh, jadi kata-katanya berdasarkan inspirasi dasar dari Santo Agustinus, lalu dikemas, diolah oleh seorang anggota kami, Pasturian Sunyata. Saya akan coba lantunkan lagunya. Terlambat sangat aku mencintaimu, keindahan, betapa kau tua, betapa muda. Terlambat sangat aku mencintaimu. Kau di dalam diriku, aku di luar. Mencarimu dengan membuta di luar diriku. Bagai air yang tercurah, aku menderas lari daripadamu. Habis nyasar di tengah keindahan yang bukan di kau. Lantas kau berteriak, menjerit, mendobrak ketulianku. Kau tampil tegar menyilaukan, menghabiskan kebutaanku. Kau mengharum, aku menghirup. Masih aku tersengal mencari nafas, mencari di kau. Aku mencicipimu, sejak itu aku lapar dan haus akan dirimu. Aku yang cepat terbakar, telah kau nyalakan. Dan kini aku bernyala-nyala, mencari di kau, mencari damai. Ini kisah singkat dari Agustinus. Jadi Confessiones, pengakuan Agustinus apa? Agustinus berkata, terlambat sangat aku mencintaimu. Jadi dulu aku tidak tahu kamu, siapa engkau. Saya mencari-cari Tuhan, saya mencari makna kehidupan, saya mencari kebahagiaan di luar diriku. Jadi Agustinus itu mencari kebahagiaan dari seksualitas, dari minuman, dari teman, dari pengetahuan. Agustinus pintar sekali dari apa yang dia tahu. Tapi apa yang terjadi? Habis nyasar aku di tengah keindahan yang bukan di kau. Menarik. Jadi saya itu kesasar, tersesat. Saya menemukan keindahan, sesuatu yang menarik, tetapi itu bukan engkau, bukan Tuhan. Dan akhirnya apa? Ini rahmat. Lantas kau berteriak. Jadi ini adalah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menggedor hati manusia. Rahmat Tuhan selalu seperti gembala yang meninggalkan 99 ekor dan dia mencari satu ekor yang hilang. Ini rahmat Tuhan. Maka apa yang terjadi? Agustinus berkata, aku mencicipimu, sejak itu aku lapar dan haus akan dirimu. Maka aku yang cepat terbakar telah kau nyalakan dan kini aku bernyala-nyala mencari di kau, mencari damai dan sukacita. Jadi pergumulan Agustinus mencari Tuhan, merasakan Allah, akhirnya hanya bisa dia dapatkan pada saat ia mencicipi kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Maka saudaraku, menarik sekali kalau kita berbicara tentang mengejar kebahagiaan. Seperti sebuah anekdot yang aneh. Kalau kita melihat ikan di akuarium, ikan di dalam air, apakah ikan ini akan kehausan nggak ya? Jadi
Kita berpikir aneh kalau kita manusia dikelilingi oleh kasih Allah, namun kita selalu gelisah dan tidak sukacita. Ini aneh. Jadi kalau kita dikelilingi oleh kasih Allah, oleh kebaikan Tuhan, dan kita masih tidak sukacita, tidak damai sejahtera, berarti yang salah bukan kasih Allah. Yang salah di mana? Pasti Kamki pinter semuanya, orang IT semuanya, pasti IQ-nya di atas saya, minimal di atas rata-rata kalau lulus. Amin. Kok amin? Sudah. Sudah alumni kok masih amin. Malu Romo. Malu orang buka komputer aja nggak buka-buka, nggak terbuka-terbuka. Jadi kalau kita sampai tidak sukacita, tidak damai sejahtera, padahal kita dikelilingi oleh kasih Allah, berarti yang salah adalah konsep kita. Konsep kita tentang kebahagiaan atau konsep kita tentang Tuhan. Maka mari kalau kita melihat Injil Matius bab 6 ayat 25-26. Dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini yang bagus sekali. Ini gambaran Yesus. Ini yang selalu saya suka. Menarik sekali. Yesus ngomong sangat sederhana, tapi menohok gitu, nyakitin gitu. Lihat, burung-burung di langit itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nah, burung itu kan belum pernah dia nuai bibit-bibit padi, nggak pernah. Dia tidak pernah mencangkuli tanah, dia tidak pernah punya sawah, dia tidak pernah punya gudang. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi? Kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu. Jadi ini kata-kata Yesus yang mau melawan kekhawatiran, yang mau melawan hidup manusia yang selalu dipenuhi, dipadati oleh ketakutan. Nah, saya akan berbicara tentang Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan, dari sebuah buku dari seorang spiritualis yang terkenal dari India. Saya yakin kalau Anda senang hidup spiritual, hidup bagaimana dibimbing oleh Roh Allah, nama besar Antonio de Mello itu tidak akan pernah dilupakan. Beliau seorang spiritualis yang sangat sederhana, selalu mengajar dengan cerita. Dan saya senang memang Antonio de Mello ini tidak hanya mengajar dengan cerita, tapi Antonio de Mello dalam pengajaran spiritualitas selalu menuntut practice, latihan. Karena spiritualitas itu bukan about knowledge, bukan masalah pengetahuan. Spiritualitas itu masalah pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. That's spirituality. Jadi spiritualitas itu adalah pengalaman perjumpaan dengan spirit, roh Allah dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Maka tidak aneh kalau Antonio de Mello selalu mengatakan latihan. Nah, salah satu yang dibahas dalam buku Antonio de Mello tentang jalan menuju keheningan dan kedamaian serta sukacita, happiness, Antonio de Mello mengatakan, mengapa manusia tidak bahagia? Beliau mengatakan manusia tidak bahagia karena manusia mempunyai pandangan yang keliru tentang kebahagiaan dan sikap yang keliru tentang kebahagiaan. Jadi saudaraku jangan pernah lupa bahwa pandangan, pikiran itu mempengaruhi sikap. Contoh, ini maaf panitia. Tapi kalau panitia tersinggung ya nggak apa-apa, jangan diundang lagi. Saya gampang aja toh. Beberapa hari ini saya tidak bahagia.
Kenapa? Karena menyiapkan ini. Jadi saya menyiapkan pursuit of happiness. Sampai saya melakukan semuanya jadi tergesa-gesa gitu ya. Harus cepat-cepat saya harus baca ini. Cepat-cepat saya harus berpikir ini. Saya harus mengolah ini. Saya harus mengolah ini. Cepat-cepat. Gara-gara menyiapkan pursuit of happiness, you know, I'm not happy. Finally. Gitu ya. Kenapa? Karena fokus saya akhirnya ke depan. Malam ini saya harus bisa bisa menjelaskan tentang mengejar kebahagiaan. Sampai akhirnya saya kehilangan kebahagiaan. Jadi apa yang saya maksudkan, justru manusia itu punya pandangan ke depan, mau berhasil, mau tidak salah, akhirnya apa? Dia menuntut sikap dia untuk ini, untuk itu, sampai mengabaikan, dan tidak menghargai apa yang harus dia lakukan. Sampai makan pun bersama Pastor Lukas, itu pimpinan tadi Pastor Bapak Fajar, tidak damai gitu ya. Sampai berkata, ayo cepat yuk, selesai. Mau ngapain kok? Gue mau belajar lagi, mau baca buku lagi gitu ya. Ngapain? Itu pursuit of happiness kata saya tuh. Jengkel gue. Jadi saya yakin setelah ini, malam ini akan tidur dengan damai sejahtera gitu. Jadi lihat. Jadi pikiran terlalu penuh membuat sikap saya jadi tidak menghargai berkat Allah dalam kebersamaan, dalam kekinian. Jadi di situ lihat Anthony de Mello mengatakan bahwa orang tidak bahagia karena mempunyai pandangan yang salah tentang kebahagiaan, maka pandangan ini membentuk sikap yang salah di dalam mencari kebahagiaan. Apa pandangan yang salah? Menurut Anthony de Mello. Anthony mengatakan yang pertama, kebahagiaan itu adalah sensasi. Jadi kebahagiaan itu adalah perasaan biologis. Saya senang, enak, nyaman, rileks, tenang. Jadi kita mengidentikan kebahagiaan itu adalah pengalaman-pengalaman sensasi yang kita rasakan. That's not happiness. Itu bukan sukacita. Yang mau dikatakan oleh kitab suci ya. Jadi itu adalah senang, Kenapa bukan kebahagiaan? Karena kesenangan itu ada sampai satu titik jenuh, akhirnya tidak senang lagi, hilang. Jadi kalau saya menikmati sesuatu yang menyenangkan, misalnya makanan yang saya sukai adalah apa? Bakso gitu ya, makan bakso. Wah, bakso itu paling enak makan dengan sambal. Gua makan bakso kampung yang paling enak, bakso uratnya gitu ya. Sudah nggak perlu mikirin bahwa nanti kena asam urat ataupun kena serangan stroke apa itu mah urusan dokter lah, udah makan enak gitu ya. Tapi setelah makan mangkok yang kedua, makan mangkok yang pertama, mungkin menyenangkan banget. Tapi mangkok yang kedua, ketiga akan turun daya kesenangannya. Apakah itu kebahagiaan? Nah, sensasi seperti itu, sensasi biologis seperti itu bukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak identik dengan sensasi-sensasi yang kita rasakan. Bukan. Yang kedua, Antonio de Mello mengatakan kebahagiaan itu tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu, bukan hal tertentu gitu ya, bukan sesuatu cita-cita, nggak bisa. Saya pernah berpikir waktu kecil, saya SD masih pakai celana merah, toh kalau SD pakai celana pendek merah. Lalu saya berpikir, wah saya kagum kalau melihat anak SMP, celananya biru. Aduh, saya bahagia ya nanti kalau saya SMP. Saya SMP, lihat SMA udah pakai celana panjang abu-abu. Lalu saya berpikir, aduh nanti kalau saya SMA, pasti saya senang, pasti saya bahagia. Setelah SMA, oh tidak juga. Lalu saya berpikir, oh mungkin nanti kalau kuliah, saya bahagia. Saya kuliah di Unpar, kok enggak bahagia? Lalu saya berpikir, oh nanti setelah saya jadi pastor, tidak bahagia. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang kamki ini. Harus berbicara tentang the purpose of happiness gitu ya. Pursuit of happiness gitu ya. Jadi lihat di sana, kebahagiaan itu pada saat kita kejar. You cannot catch it. You cannot find it.
You cannot feel it. Jadi kita tidak pernah bisa mencengkram kebahagiaan itu. Anda berpikir bahwa kebahagiaan itu kalau sudah jalan-jalan. Wah, saya akan bahagia kalau sudah jalan-jalan ke Israel. Napak tilas apa yang dialami oleh Yesus. Saya ingat sekali waktu ke Israel pertama, aduh terharu sekali, saya terharu. Lalu akhirnya saya sampai ke Yerusalem dan saatnya di mana kita akan jalan salib, memikul salib, menapaki jalan salib dulu Yesus. Pada saat menapaki, mungkin Anda yang tahu pasti akan tertawa, kita masuk ke pasar. Dan ada satu perhentian, percis sekali di perhentian orang yang jualan celana dalam perempuan. Dan kita harus sujud, perhentian kesekian. Mari kita menyembah sujud, melihat di situ ada celana dalam perempuan, sampai bapak-bapak berkata, Pastor, kita harus membayangin apa? Lalu saya ngomong, terserah bapak lah, kata saya. Gitu ya. Jadi, rupanya apa yang saya mau katakan? Walaupun kita menapaki apa yang terjadi dulu zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, toh belum tentu membuat kita bahagia. Kita bahagia kalau sudah keliling dunia. Yang ada cuma capek. Yang ada cuma capek, benar gitu ya. Tapi apakah kita mendapatkan kebahagiaan? Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dikejar. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan something, bukan sesuatu. Dan yang ketiga, kebahagiaan dicari dari hal-hal eksternal. Pun kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kita berpikir bahwa kita bisa bahagia kalau ganti pekerjaan. Kita bisa bahagia kalau kita pindah rumah. Kita bisa berbahagia kalau kita punya uang banyak, kalau punya kuasa, kalau punya kedudukan, kalau dihormati, maka itu akan membahagiakan saya. Sekali lagi, kita hanya menemukan kesenangan dan sampai pada titik kulminasi, titik kejenuhan. Yang akhirnya apa? Kita akan lari lagi cari kesenangan yang lain. That's not happiness. Itu bukan kebahagiaan. Saya prihatin. Saya itu hampir ini bukan men-sharingkan penderitaan, bukan. Saya hanya mau berbagi saja. Saya 1 bulan ini kalau tidak salah sampai 20 kali Zoom saya. Sampai naik sepeda saja nggak sempat saya ini. Ya sudahlah, saya nikmati. Zoom yang paling sering saya berikan adalah tentang kehidupan keluarga. Tentang membangun rumah tangga yang bahagia. Kebetulan saya, karena belajar tentang counseling keluarga, saya mendalami hidup berkeluarga. Dan saya selalu punya spirit, gitu ya. Punya passion kalau disuruh berbicara tentang keluarga. Karena saya merenungkan tentang hidup keluarga saya juga. Gitu. Lalu setiap saya berbicara tentang bagaimana membangun keluarga ideal, Anda tahu dalam question and answer selalu ada pertanyaan tentang perceraian. Aduh, konyol nggak? Gitu. Saya membahas tentang bagaimana hidup keluarga yang baik, bahagia, sejahtera. Selalu ada pertanyaan, Romo, kalau sudah ini boleh nggak ya perceraian? Gereja Katolik apakah mengizinkan perceraian atau tidak? Bukankah Yesus berkata juga kalau zina boleh bercerai? Lihat, saya suka jengkel sekali. Saya suka ngomong, Bu, Pak, kalau mau cerai aja, tidak perlu pakai kitab suci, gitu ya. Tidak perlu bawa-bawa Tuhan, gitu ya. Menurut kitab suci boleh lo cerai. Walah kampret, udahlah kalau mau cerai mah cerai saja, gitu ya. Jangan pakai kutip-kutip kitab suci. Gitu. Seolah-olah membenarkan tindakan kesalahan kita. Jadi kalau pertanyaan ke perceraian juga kadang-kadang muncul dari seorang bapak-bapak yang bertanya, Romo, kan kita mencari kebahagiaan ya Romo. Kalau hidup dengan pasangan sudah tidak bahagia, berarti kita tidak sesuai dengan tujuan hidup kita dong Romo. Kalau begitu kita bisa cerai dong kalau gitu Romo. Itu Pak Michael bahagia sekali. Apakah cuma memikirkan hal itu? Jadi
lihat atas nama kebahagiaan gue, saya bisa menceraikan pasangan saya. Apa itu sebuah kebahagiaan gitu ya? Apakah kebahagiaan itu bisa halal kita peroleh sambil menyakiti hati orang lain? Rasanya itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak pernah mengorbankan orang lain. Bahkan saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh seorang spiritualis. Dia mengatakan apa? Dalam apa? Apa disebutnya? Bukan peribahasa. Kata-kata bijak. Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Tuhan itu hanya terjadi dalam keselamatan manusia. Jadi kebahagiaan yang kita cari tidak mungkin benar baik kita lakukan pada saat kita membuat manusia lain menderita. Jadi salah kalau kita berpikir saya bahagia kalau saya ganti pasangan. Rasanya tidak perlu itu menjadi sebuah pola pikir kita. Jangan coba-coba. Anda akan disembelih oleh pasangan Anda. Jadi ini 3 pandangan yang keliru tentang kebahagiaan. Dan pandangan ini pun mendasari sikap yang keliru. Antonio de Melo mengatakan ada 2 sikap yang keliru tentang kebahagiaan. Yaitu apa? Untuk mencapai kebahagiaan, kita merajuk seperti anak-anak. Seperti anak kecil. Jadi anak kecil itu kan kalau mau merajuk, disuruh belajar, "Adek belajar." "Mama, aku mau belajar kalau mama ngasih aku uang." Aku mau belajar. Aku mau jaga adik kalau mama beliin aku mainan. Saya ingat dulu tugas saya sejak kecil adalah ngajak bermain adik saya. Kan adik saya 3 gitu ya. Jadi keluarga kami itu dibesarkan bapak ibu lalu 4 anak. Saya nomor 1. Kami tidak punya pembantu. Jadi semua kami harus kerja dan saya nomor 1 harus menjaga adik-adik ngajak main, kadang-kadang saya nyuapin adik saya gitu ya. Lalu kalau disuruh saya ingat kalau ibu yang nyuruh, "Kok suapin adik." Kata saya, "Ibu, tahunya ditambah dong. Aku kalau tahu tambah, aku mau nyuapin adik." Ibu nambah. Tapi kalau bapak yang nyuruh, "Oh, suapin adik." "Pak, beliin itu." Lalu bapak berkata, "Nih, bapak gampar dulu." Lalu akhirnya saya pergi. Nggak jadi gitu ya. Jadi seorang anak kecil melakukan sesuatu kalau apa yang dia ingini dipenuhi. Sama. Jadi kebahagiaan itu menaruh syarat pada kebahagiaan. Saya akan bahagia kalau hidup dengan A, B, C, D. Saya akan bahagia kalau hidup dengan teman-teman yang kompak. Saya akan tetap menjadi anggota KAMKI, setia di KAMKI, kalau tidak ada orang ini. Gitu ya. Selama di KAMKI ada orang ini, jangan harap gua akan aktif di KAMKI. Gitu ya. Kalau ada orang yang seperti itu, saya selalu berkata, silakan keluar. KAMKI hidup tidak ada kamu juga, gitu ya. Jadi perhatikan di sana, kita selalu merajuk seperti anak-anak. Saya ingat sekali apa yang diceritakan oleh Antonio de Melo pada saat dia bercerita tentang sikap merajuk. Jadi Antonio de Melo bercerita seperti ini, ada seorang bapak, dia itu selalu ngerecokin Tuhan, dia selalu berdoa saja. Minta, terus lama-lama kan Tuhan juga budek gitu ya, capek ngedengerin si bapak ini doa terus. Lalu akhirnya Tuhan ini memanggil bapak itu. "Pak, sini. Saya beri 3 hal dalam hidup bapak. Minta, pasti akan saya kabulkan." Lalu si bapak ini karena dia selalu minta dan sudah pasti siap permohonannya, lalu dia ngomong, "Tuhan maaf ya, Tuhan maaf sekali ini, maaf. Tapi kan kau janji akan mengabulkan." "Iya, pasti dikabulkan."
Tuhan tolong, saya sudah tidak kuat hidup dengan istri saya Tuhan. Dia itu cerewet Tuhan. Gitu. Azan aja 5 waktu. Istri saya itu kalau cerewet, nggak ada waktunya. Gitu ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, nggak ada berhentinya. Saya sudah tidak tahan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, baik, besok istrimu akan mati. Dan betul, mati istrinya. Weh, senang banget suami ini. Yes, akhirnya penderitaan salib saya terbesar dalam hidup ini tidak ada. Senang sekali dia. Tapi pada saat waktu berduka, teman-temannya pada datang. Lalu teman-temannya ikut mengucapkan salam berduka dan cerita, istri kamu tuh istri yang baik banget ya. Istri kamu itu selalu nyiapin apa yang kamu mau. Istri kamu tuh nggak seperti istri-istri lain loh. Istri kamu tuh nggak pernah kumpul-kumpul dengan ibu-ibu lain. Istri kamu tuh rajin banget. Di saat dia mendengar teman-temannya cerita seperti itu, dia langsung terbuka. Iya bener ya Tuhan. Istri gue ini baik banget ya. Aduh, gue menyesal. Saya menyesal. Akhirnya dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan maaf Tuhan, Tuhan maaf. Saya salah membuat keputusan. Tolong bangkitkan dia lagi Tuhan, tolong bangkitkan. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan istrinya. Dan dia akhirnya bangkit. Dan setelah bangkit, istrinya rupanya tetap cerewet. Dan dia terima. Karena cerewet itu hanya 10%. 90% itu kebaikan. Lalu akhirnya dia tinggal satu lagi. Apa ya? Dia nggak mau. Dia tanya kepada temannya, lu cari buat minta aja rezeki yang harta yang banyak. Lu kalau harta banyak, kalau sakit gimana? Oh iya ya. Ya udah kesehatan. Lu kalau sehat nggak punya uang gimana? Oh iya ya. Bingung juga dia karena tinggal satu lagi. Lalu udah 1, 2, 3 tahun, akhirnya Tuhan tanya, kamu disuruh satu lagi kok nggak mau? Tuhan aku bingung. Apa yang harus aku minta? Lalu Tuhan berkata, kamu ingin mendengar nasihat saya? Ingin Tuhan. Baik. Mintalah permohonan yang ketiga. Supaya apa? Supaya kamu tetap bahagia. Tidak peduli apapun yang kau dapatkan dalam hidup ini. Jadi lihat di sini. Antonio de Melo mengatakan, happiness is about your heart. Your acceptance. Penerimaan. Dan yang kedua, sikap yang kedua yang dikatakan oleh Antonio de Melo salah adalah apa? Sikap, kebahagiaan tidak akan pernah tercurah. Saya tidak mengatakan didapatkan. Tercurah. Itu artinya saya sudah berpikir bahwa itu adalah blessing. Gitu ya. Kebahagiaan tidak akan pernah tercurah kalau kita melekat pada emosi negatif. Jadi memang kita dalam hidup bersama pasti ada beberapa hal yang membuat kita tidak senang. Perlakuan orang lain nggak cocok dengan kita. Yang melakukan sesuatu seperti yang tidak kita harapkan. Membuat kita emosi, marah, kecewa, jengkel. Tidak terima. Dan kalau rasa sakit itu kita simpan terus, maka selamanya tidak akan pernah kita mengalami happiness. Kita akan kehilangan sukacita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ketemu orang itu, kalau ingat lagi, muncul lagi, meledak lagi. Gitu. Kita hanya menekan seperti di bawah sadar. Dan itu semua muncul, plak-pluk keluar, ingin ke kesadaran kita. Dan pada saat masuk ke alam sadar kita, kita marah, kecewa, jengkel. Jadi, Antonio de Melo berkata, emosi negatif hanya bisa dikalahkan dengan kata letting go. Biarkan. Bagaimana? Coba pikirkan kalau rasa marah, rasa jengkel, rasa ditolak, rasa kecewa, rasa cemburu, sakit hati itu Anda tanggalkan dari hati Anda. Anda lepaskan dari hati Anda. Apa yang akan Anda rasakan? Apa yang akan Anda alami?
Jadi inilah Antonio de Melo kalau berbicara selalu latihan gitu. Saya juga senang mencoba mempraktekkan ini dalam hidup saya gitu ya. Kalau saya melihat hal-hal kecil yang menjengkelkan dalam diri teman-teman saya satu rumah, Pak Michael jangan mengatakan bahwa saya tidak bahagia dengan Pastor Lukas ya. Dikit gitu ya. Dia banyak tidak bahagianya dengan saya gitu ya. Jadi kalau saya hanya meributkan ketidakcocokan saya dengan teman saya satu rumah, maka rumah tidak akan pernah menjadi rumah yang homey, yang nyaman. Rumah akhirnya hanya menjadi apa? Stasiun, terminal. Kita duduk, saling diam, dan satu sama lain sibuk pegang ini. Jadi tidak ada komunikasi, tidak ada saling menyapa. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada saling menyapa, jangan harap ada kasih sayang. No. Nggak ada kasih sayang di situ. Yang ada adalah kasihan delu. Jadi tidak ada kasih sayang di sana. Semuanya sibuk masing-masing. Tidak punya hati. Gitu ya. Tidak punya kepedulian. Saya masih ingat sekali, saya selalu berkata, apa sih lawan kata dari cinta? Lawan kata dari cinta bukan benci. Lawan kata dari cinta adalah ketidakpedulian. Maka kalau Anda sampai mendiamkan pasangan Anda, itu berarti apa? Anda tidak mencintai dia lagi. Jadi kalau kita kembali kepada sikap yang tidak benar, yang keliru dalam meraih kebahagiaan, sikap emosi negatif hanya bisa kita taklukkan dengan satu kata, letting go. Satu kata atau dua kata itu. Saya tahu lah. Nah, sekarang saya ingin melihat apa sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya saya lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bab 5 ayat 16 sampai 26. Jadi di situ sukacita hanya ada dari buah-buah roh. Jadi di dalam Galatia saya hanya mengutip satu ayat, ini hanya saya kutip ayat 22 sampai 23. Di ayat 19 itu ada kata-kata perbuatan daging. Jadi di ayat 19 itu dikatakan perbuatan daging. Kenapa saya hilangkan? Anda kan nggak bawa kitab suci ya. Anda kan selalu percaya kepada imam. Jadi perbuatan daging itu telah nyata percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, dan seterusnya. Lalu bab ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau saudara-saudaraku melihat di sini, buah roh itu adalah sukacita, happiness yang malam hari ini kita bahas. Jadi kita di sini kalau melihat konsepnya Paulus mempertentangkan antara dua hal. Yaitu satu, Paulus melihat sifat-sifat kebiasaan buruk, dan yang kedua adalah keutamaan. Jadi kalau kebiasaan buruk itu melawan Allah, keutamaan itu hidup di dalam Allah. Dan kalau sukacita, kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ini adalah keutamaan, itu artinya apa? Paulus mau mengatakan bahwa ini tidak otomatis ada dalam diri kita. Ya, caranya begini. Mami mau coba lihat. Jadi, ada roh-roh yang berbicara hal yang lain. Jadi memang perlu iklan ya sedikit-sedikit. Jadi perhatikan,
Kalau kita sudah berbicara tentang keutamaan, Paulus berkata tentang keutamaan, itu harus dilatih. Itu harus diupayakan. Maka sukacita itu adalah keutamaan dalam hidup manusia yang bisa didapatkan kalau manusia melatih dirinya sendiri. Dan saudara-saudaraku, sikap buah-buah roh ini hanya ada dalam pribadi Yesus. Dan kalau kita tahu bahwa buah-buah ini ada dalam pribadi Yesus, maka kalau hidup kita ingin berkarakter seperti Yesus, kita harus hidup di dalam Yesus. Kalau kita sinkronkan, kalau kita bawa permenungan Paulus tentang buah-buah roh, dan buah-buah roh ini diketemukan sebagai karakter Yesus, maka hal yang tidak pernah bisa kita sangkal adalah kita mau berkarakter seperti itu, ya kita harus hidup di dalam orang itu. Dan bagaimana hidup di dalam orang itu? Ya kembali kepada Injil. Yohanes 15 ayat 1-8 berbicara tentang pokok anggur yang benar. Saya tuliskan di sini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tetapi jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi saudaraku, lihat cara memuliakan Bapa adalah apa? Adalah lewat hidup yang berbuah banyak. Cara memuliakan Bapa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak, maka dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sekarang ada beberapa poin yang ingin saya angkat supaya kita membuahkan sukacita. Jadi pertama, sukacita itu hanya akan didapat kalau kita tinggal di dalam Yesus. Yesus ingin bertindak di dalam diri kita. Sebelum kita mewartakan Yesus, sebelum kita bisa berbuat baik, kita harus mengalami kebaikan Allah dahulu. Jadi ini kuncinya. Jadi kalau orang punya pengalaman kepahitan dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak baik kepada saya, bahwa Tuhan itu tidak adil kepada saya, bahwa Tuhan itu menghukum saya, maka Anda pun, tutur kata Anda, tindakan Anda pun tanpa sadar akan pahit pada orang lain. Jadi tindakan kita kepada sesama adalah refleksi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Yesus berkata bahwa sebelum saya bisa menjadi toolkit-nya Tuhan, sebelum kita bisa menjadi alatnya Tuhan, sebelum kita bisa menjadi orang yang membawa sukacita, di dalam ini harus dipenuhi dulu dengan sukacita dari Allah. Jadi sukacita itu harus terjadi dalam diri kita terlebih dahulu, di dalam hidup kita terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembalikan apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, tinggal di dalam aku, itu adalah sebuah apa? Persahabatan. Jadi ada sebuah relasi yang penuh kasih dengan Tuhan.
Saya ingat sekali seorang ibu pernah bertanya kepada saya, Romo, apa yang harus saya lakukan kalau saya adorasi? Anda tahu toh adorasi. Adorasi itu berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Lalu saya mengatakan, Ibu, pada saat adorasi Ibu bisa melakukan apapun. Ibu bisa berdoa rosario, Ibu bisa baca kitab suci, Ibu bisa berdoa permohonan, Ibu bisa berdoa syafaat, Ibu bisa berdoa jalan salib, boleh. Ya artinya jalan salib sambil duduk gitu, bukan sambil jalan-jalan. Jadi adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Tetapi yang paling indah, saya ingat seorang imam berkata bahwa adorasi yang paling indah adalah apa? Saya menatap Yesus penuh kasih dan Yesus menatap saya dengan penuh cinta. Jadi kita saling menatap seperti orang yang sedang berpacaran. Saya yakin Anda tahu toh bagaimana rasanya berpacaran. Ngelihat pun sudah merasa, aduh indah banget. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya pernah mengalami. Jadi selalu mengharapkan ketemu dengan orang yang disayang. Kalau ketemu dari jarak jauh saja, sudah berbinar-binar. Wow, gitu, yes, gitu. Itu artinya apa? Cintanya demen banget, sedang demen banget. Beda setelah perkawinan. Belum ngelihat suami, baru ngedenger mobilnya masuk aja udah, ya ampun, si Borokokok udah datang lagi, gitu ya. Udah jengkel lagi, gitu ya. Kesel lagi, gitu ya. Karena cintanya sudah kandas. Cintanya sudah exhausted gitu ya, udah habis gitu. Sudah tidak ada lagi bank cintanya gitu ya. Yang ada cuma kewajiban pastor hidup dengan dia. Jadi bukan cinta lagi tetapi karena kewajiban gitu deh. Karena gereja mengatakan tidak boleh cerai. Ya sudah, tinggal kewajibannya doang gua lakukan gitu ya. Jadi di sini lihat bahwa cinta yang ditawarkan oleh Yesus hidup di dalam kasih adalah apa? Tinggal dan saling menatap Allah, merasakan kasih Allah tercurah kepada kita. Sehingga kita bisa mendapatkan kepenuhan kasih. Sayangnya, orang suruh tinggal di dalam Allah itu seringkali nggak tahan, bosen, nggak betah. Gitu ya. Ada orang yang tidak kerasan berdoa, tidak kerasan merasakan cinta Tuhan, tidak kerasan menikmati berkat Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih, tinggal di dalam Allah itu selalu akan menghasilkan rasa syukur. Rasa syukur dari hati kita. Dan tinggal di dalam Allah itu harus membuat kita belajar untuk menikmati. Jadi ingat, hidup spiritualitas itu semata-mata bukan kita datang ke gereja lalu ikut ekaristi atau kita nyalakan lilin gitu ya di depan Bunda Maria berdoa. Hidup spiritualitas bukan hanya seperti itu. Kita makan walaupun yang dimakan super mie, kita nikmati, kita merasa enak, kita menikmati dan bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kenikmatan. Itu menciptakan rasa syukur. Itu sudah menciptakan rasa syukur. Dan ingat, mengapa terjadi banyak perselisihan di dunia? Mengapa di tengah keluarga banyak sekali kehancuran, banyak sekali pertentangan, banyak sekali kemarahan? Karena kehilangan rasa syukur. Karena kehilangan rasa syukur. Karena kehilangan kenikmatan. Saya waktu ditanya oleh anak-anak muda, Pastor, apa satu hal yang paling penting kalau saya tahu bahwa itu pacar yang tepat untuk saya? Nah, saya juga bingung toh ya. Gitu. Lalu saya ngomong, kamu tahu bagaimana kalau kamu melihat ini pacar yang paling pas untuk kamu? Kamu bisa berlama-lama dengan dia dan menikmati ngobrol dengan dia. Menikmati. Kamu ngobrol dengan dia bisa mengalir begitu saja. Kamu cerita, dia juga cerita, saling mendengarkan.
Kalau kamu merasa asyik dengan dia, itu salah satu tanda bahwa kau bisa hidup bersama dengan dia. Anda bayangkan toh, kalau sedang pacaran aja nggak tahan bersama-sama, nggak tahan ngobrol, apalagi nanti setelah perkawinan. Wah, ingat, 50 tahun, 75 tahun penuh penderitaan, nggak betah, ngedengerin dia. Ya, karena waktu pacaran pun merasa tidak betah gitu ya. Jadi di situ, lihat saudara-saudara, tinggal di dalam kasih itu artinya apa? Saling menikmati sehingga akhirnya muncul rasa syukur, rasa terima kasih. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita memperoleh rahmat sukacita, buah sukacita dalam hidup kita adalah apa? Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan supaya lebih berbuah. Jadi rupanya di sini kita hanya bisa menyiapkan hati kita supaya mendapatkan rahmat sukacita, buah sukacita. Jadi kita bisa menyiapkan hati kita dengan apa? Mengalami pemurnian batin. Apa itu pemurnian batin? Yang tidak berbuah dipotong, dikatakan oleh Yesus, dipotong. Itu berarti apa? Kita harus memangkas kelekatan-kelekatan dalam hidup kita. Ini kelekatan ini bahasa latihan rohaninya Ignatius. Jadi kalau Anda berbicara tentang latihan rohaninya Ignatian, itu selalu mengolah dan mencari kelekatan. Saya mengatakan ada 3 kelekatan yang sering kali sulit kita berkata letting go, susah. Kelekatan pertama adalah kepada kepahitan hidup tadi, masa lalu. Jadi kesakitan yang tidak pernah mau kita lepaskan. Kedua, kelekatan yang sering terjadi dalam hidup manusia adalah dalam dosa, kebiasaan buruk. Saya suka prihatin kalau seorang bapak yang berkata, Romo, memang saya ini ngomongnya kasar. Memang sejak dulu saya kasar, Romo. Saya memang dididik oleh orang tua yang kasar. Jadi saya sekarang kasar. Jadi istri saya harus memaklumi. Kata saya, ya nggak bisa gitu dong. Anda dididik kasar, bukan berarti Anda sekarang harus jadi orang kasar. Gitu ya. Dosa kok diteruskan, gitu ya. Nggak bisa. Dosa itu harus dipatahkan, bukan diteruskan. Jadi kebiasaan buruk pun ini membuat menjadi manusia lekat. Kebiasaan buruk lain juga ya, tentu kan merokok, ngomongin orang, itu kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya. Sesuatu yang harus dilawan, dilepaskan dalam hidup kita, bukan malah jadi seneng gitu kan. Sering kali juga orang-orang ngomong, Romo kalau udah ngomongin orang tuh suka nerusin ya kita tuh. Nah itu gitu ya. Kita jadi, ih si pastor ini tuh kayak gini. Iya bener, gue juga pernah ngeliat tau nggak gitu ya. Wah saya juga sama, wah jadi rame. Jadi Anda pulang bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah gitu ya. Anda pulang sebagai para penghakim dan kelak kau akan dihakimi seperti engkau menghakimi pasturmu sendiri gitu ya. Jadi itu kelekatan yang kedua. Kelekatan yang ketiga adalah kerakusan. Kalau dalam bahasa Yakobus, engkau salah berdoa karena engkau berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi keserakahan itu adalah hidup semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu kita. Ini 3 hal yang harus dipotong, kelekatan-kelekatan ini dalam hidup kita. Dan yang kedua tadi Tuhan berkata menarik, hal yang harus dibersihkan di dalam hidup kita. Yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih berbuah. Apa yang harus dibersihkan? Misalnya Anda sudah pelayanan, bagus itu bagus. Di dalam keluarga pun Anda melayani orang-orang yang dicintai oleh Anda, bagus. Tapi sejauh mana kita melayani orang yang dicintai seperti kita melayani Kristus adanya. Ini spiritualitas. Jadi saya membuatkan kopi untuk suami, jangan membayangkan suaminya, jangan. Karena suka menjengkelkan gitu ya.
Kalau Anda membayangkan suaminya pasti makin jengkel dan nggak jadi. Jadi nggak membuat nggak jadi gitu. Dia juga menjengkelkan. Saya ingat sekali pengalaman saya di rumah retret karena saya mengalami 25 tahun ya. Di rumah retret itu kami punya istilah. Di rumah retret itu kan sering ada istilah tomat gitu ya. Di rumah retret tobat, balik-balik kumat gitu ya. Dan makanya kumatnya makin parah gitu. Itu ada dalam kitab suci. Di saat kau mengusir satu roh jahat, dia akan datang 1000 roh jahat yang lain gitu. Sehingga kamu makin buruk keadaannya dari sebelumnya gitu. Jadi sebelum retret jadi lebih buruk, bisa jadi gitu, bisa jadi kalau tidak waspada. Jadi waktu retret ibu-ibu WK waktu kita beri renungan, wah mereka menangis-nangis tentang suaminya. Dan akhirnya mereka berkata, Romo pulang ke rumah saya akan makin menyayangi suami. Saya betul Romo, saya takut kehilangan suami saya Romo, betul saya takut sekali. Saya sangat sayang sekali dengan suami saya. Saya setelah dipikir-pikir, setelah direnungkan, pasti saya tidak bisa hidup tanpa suami saya, Romo. Pasti tidak bisa hidup, Romo. Saya akan mengasihi dia, Romo. Saya akan menerima dia apa adanya, Romo. Lalu saya hanya berkata, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Haleluya. Syukur pada Allah. Gitu ya. Lalu nanti kasih tahu ya, Bu ya, apakah terjadi atau tidak. Gitu ya. Lalu beberapa hari kemudian, ibu itu telepon, Romo. Maaf, Romo. Kenapa, Bu? Ya, saya di rumah retret memang sangat ingin melayani dan mencintai suami. Pas pulang ke rumah, Romo, saya melihat suami saya sedang santai, duduk-duduk sambil merokok. Rumah nggak beres, dia diem aja nggak mau ngeberesin. Jengkel lagi saya, Romo. Lalu saya berkata, gue nggak akan mencintai dia. Gue memang sebel, udahlah sebel aja, udah gini aja adanya gitu ya. Jadi lihat. Jadi kita tidak pernah bisa melihat Kristus dalam sosok yang kita layani. Ini spiritualitas. Ini spiritualitas. Maka kalau kita kembali kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 23, dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang harus dibersihkan? Motivasi kita. Maka saya pegang anduk. Motivasi kita. Ingat, apa yang ditanyakan oleh Yesus sebelum dia menghadap ke Allah Bapa kepada Petrus? Do you love me? Do you love me? Yesus nggak penting pelayanan-pelayanan. Yesus mau menanyakan motivasinya. Do you love me? Apakah engkau melakukan semua pelayanan karena mencintai Kristus atau mencintai diri kamu? Atau karena kau ingin penghargaan? Atau kau ingin mencari arti doang, bukan sebagai ungkapan cinta. Maka saya kalau pada saat jengkel gitu ya, melakukan sesuatu untuk teman saya, akhirnya saya tidak membayangkan teman itu. Saya bayangkan ini untuk Tuhan, ini untuk Yesus. Saya ngomong pada diri sendiri, Yesus ini untuk engkau, untuk engkau. Jadi saya panasin makanan, saya buatkan makanan juga, ini untuk Yesus, ini untuk Yesus. Jadi saya buat seenak mungkin, senikmat mungkin. Dan hebatnya teman saya jadi senang sekali. Dan dia jadi ngomong, kok terus ya makan buatin untuk kita ya? Kampret nggak gitu ya? Karena membuat yang terbaik, jadi diterusin, suruh kerja terus gitu ya. Gue pikir mau gantian gitu. Tapi itu, apa yang saya mau katakan, pemurnian batin adalah keberanian kita untuk apa? Untuk melihat dalam hati kita, apakah saya melakukan semuanya ini demi Kristus atau bukan? Selanjutnya, saya tinggal sedikit lagi, saudara-saudara jangan takut. Setelah kita dipotong, dibersihkan, pertanyaannya untuk apa kita dibersihkan? Dimurnikan batin kita. Rupanya Allah ingin memurnikan batin kita supaya kita makin terikat dan terpusat pada Allah. Jadi Yesus itu mau memperlihatkan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa membuahkan kebaikan kalau kita tidak pernah tercangkok pada Tuhan. Maka Yesus mengatakan kamu ranting dan Kristus itu cabang. Jadi ranting itu bisa berbuah kalau nancep pada cabangnya, kalau tinggal pada cabangnya. Jadi kebaikan itu terjadi
dalam hidup kita bukan karena kita orang baik, bukan. Kan ada tuh orang-orang tertentu yang memang punya sifat baik gitu ya. Ada orang tertentu yang memang sejak kecil dia dididik untuk menjadi peka. Dia mungkin kebaikannya otomatis, begitu saja gitu ya, begitu saja, otomatis. Tetapi pada saat kebaikan itu menjadi sebuah keutamaan, pada saat dilakukan karena dia melakukannya di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Ini terikat dan terpusat. Jadi orang melakukannya di dalam ikatan cinta kepada Allah. Jadi karena saya mencintai Tuhan, saya tidak akan pernah mau menyakiti orang lain, sesama. Maka Ibu Teresa pernah berkata, ini favorit saya. Waktu dikatakan, apa yang membuat keluarga kuat? Ibu Teresa selalu berkata dua hal, pray and forgive. Saya senang banget. Doa dan pengampunan. Ibu Teresa mengatakan, engkau tidak akan pernah bisa mengampuni kalau kau tidak berdoa. Dan doa yang benar, yang sungguh, hanya bisa menggerakkan kamu untuk bisa mengampuni. Jadi kalau kau tidak bisa mengampuni, doamu tidak benar. Maka Yesus kan ngomong, jika saat kau mempersembahkan kurbanmu dan kau ingat kau masih berselisih dengan saudaramu, pergi, tinggalkan kurbanmu, berdamai dulu. Jadi pengampunan itu penting untuk hidup doa yang baik dan benar. Ini terikat dan terpusat pada Kristus. Maka kalau kita terpusat dan terikat pada Kristus, buah-buah yang dihasilkan di dalam hidup bersama Yesus adalah gerakan pola hidup kita dari pola hidup yang agresif, yang selalu membuat kesusahan, selalu menjadi troublemaker bagi orang lain, justru sebaliknya. Di saat kita hidup bersama Yesus, kita menjadi orang yang membawa damai. Kita orang menjadi yang membawa kepenuhan hidup. Kita menjadi orang yang membawa sukacita kepada sesama. Saya ingat sekali sebuah lagu untuk menutup perjumpaan saya. Lagu ini memperlihatkan bahwa dekat dengan Allah adalah kekuatan satu-satunya yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oke, saudara-saudaraku, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.